Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Akhirnya kita bisa bertemu kembali ya. Apakah sudah berdoa? Belum. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini yang yang memimpin doa? Silahkan memimpin doa dulu. Geografi siap sebelum belajar mereka dulu mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengecek absensi kelas ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Asep. Asep, kenapa Asep? Sakit. Mari kita doakan supaya teman kita segera sehat kembali dan bisa belajar bersama kita. Amin. Amin. Gua absen dulu ya. Anissa. Ada. Azka. Ada. Raina. Ada. Jidni. Ada. Eja. Ada. Eki. Ada. Suprani. Ada. Dimas. Ada. Tisna. Ada. Asna. Ada. Rani. Ada. Isma. Ada. Siti. Ada. Fahri. Ada. Arman. Ada. Intan. Ada. Fitri. Ada. Jega. Ada. Ajib. Ada. Satya. Ada. Epan. Ada. Nopal. Nopal mana? Masih. Nopal ada? Ripal. Ada. Yogi. Ada. Silahkan keluarkan perlengkapan buat belajar. Perlengkapan tulis. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau jadi dirjennya? Silahkan ke depan. Dan kalian, anak-anak silahkan berdiri. Silahkan kita ke depan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita sudah tahu ya kesepakatan kelas kita hari ini, yaitu sebelum masuk kelas keadaan kelas harus bersih. Jika ibu menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Jangan ada yang bercanda ya. Gimana, semangat? Semangat. Oh iya sekali, semangat. Semangat. Mana ibu pengen tahu tepuk semangatnya? Tepuk semangat.
sebelumnya? Masih. Tentang apa? Yang minggu lalu tentang Sistem pernapasan manusia. itu yang sekarang, yang minggu kemarin yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Ayo siapa yang masih ingat? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu struktur fungsi peredaran darah. Salah satunya yaitu jantung, pembuluh darah dan darah. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang apa hari ini? Hari ini mau belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Pembelajaran hari ini kalian harus lebih teliti, lebih memperhatikan dan pelajari ya sistem peredaran darah. Ini sistem pernapasan. Lupa ibu. Ibu akan menunjukkan satu gambar. Ibu mau tanya, tujuan pembelajaran kita tentang sistem pernapasan itu apa? Yang pertama, peserta didik mampu yang kedua, ini contohnya. Contoh perubahan fisik dan kimia di lingkungan kita. Nih, perhatikan. Ini contoh perubahan fisik dan kimia di sekitar kita. Contohnya, perokok. Merokok itu dapat mengganggu sistem pernapasan. Ini dia. Pembakaran juga, membakaran sampah. Itu sama, mengganggu pernapasan. Yang batuk tidak ditutup, mulutnya itu menyebarkan bakteri dan itu bisa menular. Itu juga sama, nanti ujung-ujungnya akan sakit dan merusak pernapasan juga. Ibu mau bertanya, mengapa manusia tidak bisa bertahan hidup lama tanpa udara? Padahal tanpa minuman masih bisa hidup lebih lama, Apa? Ada yang tahu? Manusia tidak bisa bertahan tanpa udara karena oksigen dibutuhkan untuk menghasilkan energi bisa, terutama otak yang sangat sensitif terhadap oksigen. Sel otak mulai rusak dalam 3-5 menit, sementara tanpa makanan atau minuman tubuh masih bisa menggunakan cadangan energi dan air untuk bertahan lebih lama. Bagus. Benar. Manusia tidak bisa bertahan lama tanpa udara karena oksigen
oksigen dibutuhkan untuk menghasilkan energi di sel, terutama otak yang sangat sensitif. Tanpa oksigen, sel otak mulai rusak dalam 3-5 menit. Sementara tanpa makanan atau minuman, tubuh bisa menggunakan cadangan energi dan air untuk bertahan lebih lama. Karena oksigen itu sangat penting ya untuk proses metabolisme tubuh. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah kalian pernah merasakan ketika kalian sedang berolahraga atau lari? Kalian sedang olahraga nih ya, lari ya. Merasakan napas menjadi lebih cepat. Mengapa bisa seperti itu? Saat berolahraga seperti lari, tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Untuk menghasilkan energi, sel-sel tubuh butuh lebih banyak oksigen. Karena itu, napas menjadi lebih cepat agar oksigen lebih banyak masuk ke paru-paru dan karbon dioksida sisa metabolisme lebih cepat dikeluarkan. Betul. Ini nih. Benar ya jawabannya. Saat berolahraga seperti berlari, tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk menghasilkan energi sel-sel tubuh. Tubuh itu lebih banyak oksigen, jadi tubuh itu lebih membutuhkan banyak oksigen. Karena itu, napas menjadi lebih cepat agar oksigen lebih banyak masuk ke paru-paru dan karbon dioksida atau metabolisme lebih cepat dikeluarkan. Dan otot tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan. Mengapa ketika kita menahan napas terlalu lama, tubuh kita terasa kurang nyaman? Sepengetahuan kalian, Saat kita menahan napas terlalu lama, karbon dioksida CO2 menumpuk dalam darah. Karena tidak dikeluarkan lewat pernapasan, kadar CO2 yang tinggi membuat tubuh terasa tidak nyaman, fungsi, sesak, atau bahkan panik. Itu adalah tanda dari otak bahwa kita harus segera bernapas untuk menyeimbangkan kembali kadar oksigen dan CO2. ya benar. Yes, jawabannya. Saat kita menahan napas terlalu lama, karbon dioksida atau CO2 menumpuk dalam darah karena tidak dikeluarkan lewat pernapasan. Kadar CO2 yang tinggi membuat tubuh terasa tidak nyaman, bisa pusing, sesak, atau bahkan panik. Itu adalah tanda dari otak bahwa kita harus segera bernapas. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan kembali kadar oksigen atau bisa disebut CO2. Kalau kita tidak bernapas dalam beberapa detik, otomatis kita akan merasakan sesak dada, nyeri pada dada, bisa mengakibatkan kematian. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen, inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida, ekspirasi melalui alat pernapasan. Antara pernapasan adalah kegiatan menghirup oksigen, inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida, ekspirasi melalui alat pernapasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Jadi inspirasi itu menghirup udara, kalau ekspirasi itu mengeluarkan. Jadi menghirup dan mengeluarkan.
Selanjutnya, sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan di manusia yaitu ada hidung. Hidung itu untuk fungsinya untuk apa? Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput. Jadi hidung itu untuk menghirup udara. Fungsinya apa? Untuk menyaring debu yang masuk, ya, untuk masuk ke hidung. Dan selaput lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Sudah hidung apa? Lari. Fungsi lari apa? Lari adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan pernapasan bagian persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Selanjutnya yaitu tentang lari. Lari yaitu terdiri dari 9 susun tulang merawat dan otot. fungsi lari adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Selanjutnya, trakea. Fungsi trakea itu apa? Trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi trakea itu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, atau bisa disebut kita bersin atau batuk. Kalau kita bersin atau batuk berarti ada debu yang kita hirup, benda asing. Selanjutnya, bronkus. Bronkus adalah fungsi bronkus adalah percakapan dari trakea terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus apa fungsi bronkiolus? Fungsi bronkiolus adalah mengalirkan udara dari bronkus ke paru-paru dan udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan langsung. Ya, bronkius adalah percabangan dari bronkus. Yang terakhir adalah alveolus. Apa fungsi alveolus? Coba bacakan. Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Mari kita simak video ini. Ibu akan tayangkan video. Kalian perhatikan. Kalian telah ya.
kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang perlu kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu,
Bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Baiklah, sudah kalian simak? Gimana? Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Apakah sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Kerjakan ini per tiap kelompok. Ya, diskusikan. Bareng-bareng, kerjakan bareng-bareng. Kalian tahu caranya? Jadi caranya gini. Isi LKPD-nya sesuai sama urutan, tapi diskusi ya. Harus diskusi, harus sama-sama. Nanti sudah diisi, sudah beres diisi, kita presentasikan berkelompok ke depan. Silakan diisi. Harus bekerja sama, pengisiannya harus diskusi ya, bareng-bareng. Buka.
Siap,
Gimana anak-anak sudah? Baiklah, kalau sudah sekarang kita presentasikan sesuai kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan ke depan presentasikan hasil diskusi kalian. Perhatikan, yang lain perhatikan, nanti ada sesi tanya jawab. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian-bagian sistem yang sistem pernapasan hidung menyaring udara oleh rambut hidung, mengambil kelembapan oleh selaput leher, mengandung suhu oleh mulut, papilas, laring, menutup tenggorokan saat menelan makanan agar tidak masuk ke saluran Laring, fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Artinya yaitu menolong benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, merangsang bersih dan bagus. Memastikan udara masuk ke hidung dan layak udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1 perhatikan. Nanti jawab kelompok 2. Sebutkan organ pernapasan pada manusia secara urut dari luar ke dalam. 1 hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 balik. Sudah? Itu jawabannya? Tuh, kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok 2 silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hidung, menyaring udara oleh rambut hidung, mengatur kelembapan oleh selaput lendir, mengatur suhu oleh pembuluh apik bed. Faring, menutup tenggorokan saat menelan makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Laring, untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Trakea atau tenggorokan, yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, merangsang bersin dan batuk. Bronkus, saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Bronkoidus, menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol volume udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Alveolus sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan argonesia. Ada pertanyaan? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Kelompok 2 perhatikan dan jawab. Jelaskan fungsi hidung dalam proses pernapasan. Menyaring, melembabkan dan menghangatkan tekanan udara yang masuk sebelum dialirkan ke paru-paru. Gimana? Puas? Tepuk tangan buat. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hidung menyaring udara oleh rambut hidung, mengatur kelembapan oleh selaput lendir, mengatur suhu oleh pembuluh kapiler. Faring yaitu berperan dalam proses memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Laring adalah untuk menurunkan saluran pernapasan dan benda asing yang dapat masuk ke saluran pernapasan.
Kelompok mengumpulkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang dibuat saat proses bernafas berlangsung. Alveolus sebagai tempat terjadinya tekanan, oksigen dan Ada yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? 4. Di kelompok 3 perhatikan. Mengapa bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut? Karena bernapas melalui hidung meningkatkan asupan oksigen mendukung fungsi paru-paru yang lebih baik. Mana puas? Puas. Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 4. Silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian sistem pernapasan menyaring udara oleh rambut hidung mengatur dalam badan oleh selimut lendir mengatur suhu oleh pembuluh papilar. Faring untuk mengeluarkan saat menelan makanan agar tidak masuk ke seluruh pernapasan. Saluran udara yang dari menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Alveolus sebagai tempat terjadinya Udah? Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok? dari kelompok 1. Silakan. Apa perbedaan antara pernapasan dan pernapasan dada dan pernapasan perut? Pernapasan dada mengendalikan otot antara tulang rusuk sehingga dada terlihat naik turun. Mana puas? Puas. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah, kesimpulan dari keseluruhan kerja kelompok tentang tentang bagian-bagian sistem pernapasan, yaitu
Sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit. Begitu, mengerti? Selanjutnya ibu akan kasih tugas individu. Isi masing-masing ya. Ini untuk penambahan nilai kalian. Kerjakan, jangan saling menyontek. Kurang? Masih kurang? Ini kurang tak? Kerjakan masing-masing. Semua? Kerjakan tugasnya. Kasih nama masing-masing. Selamat mengerjakan.
Ya.
Kumpulan ke kelompok. Udah? Udah? Belum? Udah semua? Baiklah, selanjutnya Ibu akan tentang sistem pernapasan. Refleksi dulu tentang sistem pernapasan. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Ayo, apa? Ya, saya menguasai. Menguasai. Ya. Kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Mana? Ya, saya menguasai. Menguasai? Bagaimana? Apa kalian menguasai? Menguasai tidak? Apa yang membuat kalian merasa sangat menguasai tentang materi sistem pernapasan ini? Karena saya paham dan mengetahui sistem pernapasan. Bagaimana perasaan kalian? Habis mempelajari materi ini? Pengetahuan mengenai sistem pernapasan. Bagus, berarti kalian paham ya? Berarti kalian menguasai materi ini ya? Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan keseluruhan tentang sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan manusia yang bekerja untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang dilakukan melalui serangkaian apa? Seperti organ-organnya, organ sistem pernapasan. Hidung, terus tarik, terus tarik, dan nafas. Betul. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi atau sistem pembuangan. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang sistem apa? Sistem ekspresi atau sistem pembuangan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari Ibu.
Untuk pembelajaran hari ini mengenai sistem pernapasan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bereskan buku tulis kalian dan baca doa sebelum pulang. Silakan baca doa dulu sebelum pulang. Siapa yang bikin doa? Silakan. Tapi siap pulang dulu mulai. Bisa untuk kepada Bu Guru. Ada satu lagi, ada pesan dari Ibu untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa setiap kapas adalah pemberian dan kesempatan berharga yang perlu disyukuri dalam setiap kapas. Ya, kita harus bersyukur sampai detik ini masih menghirup udara. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin cukup sekian. Nanti kita bertemu di minggu yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.